Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Las MK, Sobat Las MKU, ketemu lagi kita di podcast keluarga utama. Kita akan banyak menggali inspirasi pada narasumber kita pada kesempatan hari ini. Tapi pastikan lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ketua Pengurus Yayasan Membangun Keluarga Utama. Ya. Pak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panggilan Kang aja ya. Oh, boleh, Pak. Ori Jogja. Gitu ya. Terima kasih, Pak, sudah hadir di podcastku pada kesempatan hari ini. Sangat berbahagia bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan ketua langsung ya Yayasan Membangun Keluarga Utama. Pak Ridwan, langsung saja ini, Pak. Saya sangat tertarik dengan tagline-nya, Pak. Ya, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Itu ada kandungan apa, Pak, di dalamnya, Pak? Boleh diceritain, Pak? Oke. Terima kasih. Ketua pembina kita, Pak Jularso yang tadi, dan Pak Eri Sadewo. Salah satu yang saya tangkap itu adalah dakwah itu harus indah. Salah satunya adalah bil hikmah. Ya. Bil hikmah itu adalah pertemuan antara ilmu dan amal. Ya. Nah, kalau hanya ilmu saja belum bil hikmah. Ya. Amal saja tanpa ilmu juga belum bil hikmah. Betul. Maka itulah yang menginspirasi tagline Silaknas kali ini. Ya. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Agar dakwahnya bil hikmah. Ya. Jadi sebetulnya tugas dakwah apa sih yang diemban oleh YMKU ini, Pak? Kita sebut YMKU ya, Pak ya. Yayasan Membangun Keluarga Utama. Peradaban yang baik. Akarnya adalah dari keluarga. Kalau keluarganya baik, insya Allah peradaban di masyarakat itu menjadi baik. Yeah. Itu akarnya. Yeah. Dan kebetulan yayasan kita itu memang basic sekali dari dakwah ini adalah membangun keluarga utama. Maka kita fokus ke sana. Karena dampaknya saja. Betul. Statement Nabi itu kan ibu yang baik itu kan ibu yang membangun negara. Oh gitu ya. Sampai di situ kan. Makanya namanya ibu negara ya, Pak ya. Ada bapak negara. Kita dengar, Pak, akhir-akhir ini kan ada banyak musibah ini, Pak. Kira-kira dari YMKU, Las MKU ini apa yang akan diperbuat, Pak? Oke. Gunung Semeru meletus. Maka ini sudah ada relawan Las MKU yang ketiga. Iya. 1 dan 2 tentu ini adalah kemanusiaan. Kemarin tim kita menemukan mayat di sungai dan kemudian kita selamatkan, kita antar. Kita masih berbisik. Kemudian beberapa dukuh atau desa itu hancur dan kemudian ada selamat tinggal di Sagu. Berarti desa itu sudah tidak layak. Sudah tidak ada huni lagi. Betul. Nah, maka pemerintah tentu bertanggung jawab terhadap warga yang rumahnya atau tempat tinggalnya sudah selamat tinggal. Maka desainnya adalah relokasi. Nah, di relokasi inilah kita akan melahirkan amal soleh. Karena lokasi yang baru dibutuhkan peradaban yang baik. Nah, inilah masuknya Las MKU. Sehingga nanti tim selanjutnya akan mengadakan riset. Riset bagaimana peradaban yang relokasi ini adalah mendapatkan sentuhan peradaban yang baik. Nah, maka Silaknas ini termasuk membahas apa sih kontribusi Las MKU kepada negara. Nah, kita akan berkontribusi kepada negara pada relokasi itu adalah dengan membangun peradaban yang baik. Tentu peradaban ini jangkanya panjang. Nah,
Beberapa pemikiran karena BMT itu ruhnya ada di Baitul Mal, maka pengendali peradaban itu adalah dari Baitul Mal, dari nilai mulia sedekah, dari nilai mulia zakat, dari mulia wakaf, itu nanti akan mewarnai dari peradaban ini, karena peradaban tidak bisa dibeli. Betul. Peradaban hanya bisa dibangun dari konsep Allah, yakni zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, maka dari itu ini tim inti berembuk. Kita sudah pakai platform donasiku dan beberapa metode untuk itu. Agaknya perkiraan teman-teman dan yayasan ini untuk Semeru dimulai dengan angka 1M. 1M, untuk Pak, membangun peradaban. Wah, luar biasa. Plus untuk IMKU ya. Kita modal ini 1 miliar. Para relawan. Di angka-angka pertengahan ini sudah tercapai 30%. Belum hangat. Hasil survei belum final. Padahal ini baru dingin-dingin ya, Pak ya. Baru dingin-dingin. Sudah 30%, Pak. Nanti kalau risetnya sudah ketemu dan kemudian bentuk amal soleh ketemu, konsep membangun peradaban, membantu negara pada peradaban. Mungkin relokasi itu bangun rumah, bangun kampung secara fisik cepat. Tetapi LAS MKU akan fokus kepada orang. Karena negeri ini, peradaban kampung baru tadi bukan tergantung kepada fisiknya, tetapi kepada orangnya. Bahkan LAS MKU akan mengumumkan kepada relawan yang mau digaji selama 1 tahun untuk membangun peradaban. Dimulai mungkin di sana ada operasional Baitul Mal. Kalau mungkin masyarakat tersebut butuh perawatan kesehatan, beberapa Baitul Mal sudah mengelola rumah sakit dan klinik. Itu bisa copy paste ke lereng Gunung Semeru. Betul. Saya kira ini manfaat yang jangka panjang. Dan tradisi teman-teman Baitul Mal itu, ini amal soleh harus dirawat. Supaya apa? Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, pahalanya akan mengalir terus. Mengalir terus. Jadi andalan dia nanti di hari kelak ya, Pak ya? Iya, itulah kontribusi kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah dan kepada negeri ini, kontribusinya jelas. Di acara Silatnas ini, Pak, ini kan ada banyak BMT yang hadir dan kita nggak bisa pungkiri bahwa LAS MKU, IMKU ini lahir dari gerakan BMT. Seberapa besar, Pak, potensinya, Pak? Oke, yang menarik adalah jumlah BMT-nya 300-an, 324. 324 anggota BMT, Pak ya? Oke. Kalau datanya itu ada 1.300 kantor. 1.300 kantor BMT. Oke. Inilah yang akan kita bidik. Bahwa ini angka yang keren. Di Silaknas ini ada BMT Award. Pengumumannya cukup singkat, hanya 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Yang mendaftar itu ada 85 UMKM dan saya kira ini baik-baik semua. Yang menonjol laporannya dari tim ini adalah mereka adalah orang-orang yang tumbuh berkembang UMKM-nya dan mereka yang murah berbagi ilmu. Inilah yang kita akan jadikan duta LAS MKU bahwa UMKM ini membantu negeri ini agar ekonominya tumbuh. Nah, ini kalkulasinya, Mas Kang Arif. Kalau satu kantor itu punya 2 binaan UMKM, berarti tahun 2022 nanti kita insya Allah akan rakel ulas unit layanan zakat MKU. Itu berarti kita akan berkontribusi kepada negeri untuk membangkitkan UMKM itu sudah 2.600 UMKM. Karena tadi ada 1.300 kantor layanan. Saya kira teman-teman itu membina 2 UMKM bukan sesuatu ya. Iya, padahal kan anggotanya kan banyak sekali, Anggotanya Pak. Sudah 3 juta. Luar biasa itu. Jadi Pak, ini
potensi real dan tidak perlu kemana-mana, fokus pada anggota PMT saja sudah cukup. Jadi saya kira ini tahapan-tahapan bagaimana kita membangkitkan ekonomi lewat lembaga amil zakat ini. Sehingga amanah dari LAS MKU memang amanah dari Baitul Mal. Baitul Mal itu mempunyai visi pemberdayaan ekonomi umat berbasis jamaah. Betul. Yang diridhoi Allah. Itu catatannya itu. Nah, sehingga LAS MKU menerjemahkan dari visi Baitul Mal BPMT Indonesia. Gitu, Kang Arif. Arah LAS MKU ke depan, Pak, menjawab tantangan masa depan yang katanya jelimet, rumit, makanya ada bahasa fuka ya, ada ketidakjelasan dan lain-lain lah. Kemudian perubahan zaman yang sekarang sudah mulai ke digital, anak-anak milenial baru akan menjadi penggerak ekonomi. Seperti apa Pak pandangan Pak Ridwan ke depan harusnya MKU atau ULAS, Pak? Oke, ada dua hal yang menarik dalam diskusi di pengurus yayasan ini. Pembinanya Pak Ju dan Pak Edi Sadiwo, kami ditemani sekretaris Pak Kartiko, kemudian bendahara Pak Burhan. Ada yang menarik. Yang pertama, kita akan bangkitkan kebanggaan menjadi amil. Jarang-jarang ini Pak. Iya. Kebanggaan menjadi amil. Yang saya catat pertama, amil harus bangga. Iya. Nah, dari bangga menjadi amil. Karena yang menolong negeri, yang membangun peradaban adalah amil, bukan uangnya. Nah, inilah yang kemudian masa depan LAS MKU diawali dengan membuat amil-amil jejaring kita, artinya ulas-ulas se-Indonesia ini menjadi orang-orang yang pede menjadi amil. Itu satu. Yang kedua, tentu ini bersifat tantangan dan teknis. Maka kita akan mengikuti karena PD, tidak cemberut, tidak susah, maka kemudian ada inovasi-inovasi. Dan inovasi ini saya bersyukur tim LAS MKU Pusat dan jejaring ini adalah sebagian besar milenial. Tentu saya berterima kasih para milenial mau bangga menjadi amil gitu. Dan amil di tradisional kan biasanya di masjid orang tua gitu. Tapi ini kesyukuran. Tapi itu kita akan sentuh juga. Betul. Nah, dari itu maka program kerja yang utama masa depan LAS MKU ini adalah membangun peradaban dengan menyesuaikan kondisi zaman. Maka beberapa dalam launching ini juga ada platform Donasiku. Ini kita launching. Kemudian kita sudah minta kepada Bank Syariah Indonesia untuk layanan QRIS. Kemudian kita juga minta layanan CMS, Cash Management System. Sehingga nanti akan memudahkan orang-orang yang mau bersedekah. Juga mungkin akan memudahkan juga cara pentasarufannya. Sehingga sebagai lembaga amil zakat yang bangga terhadap amil ini, kita transparan kepada umat. Karena manfaat ini akan lebih nyata, bisa dilihat oleh seluruh umat yang berkontribusi kepada LAS MKU. Luar biasa ya, berarti sudah melibatkan teknologi Pak. Jadi besok itu kalau mau sedekah ya tinggal buka Donasiku ID aja ya Pak ya. Nah kemudian kalau malas Donasiku ID tinggal scan QRIS-nya aja Pak ya. Langsung bisa transfer. Dompet sekarang berubah di sini. Kalau dompet itu 1 juta, 1,5 juta sudah tebel Pak. Tapi kalau ini tidak pernah tebel. Tidak pernah tebel. Maka dari itulah ini sangat peluang dan potensi yang cukup besar, dan setiap orang pasti punya Android. Betul. Ini adalah kalau di dalam Android ada dompet itu bisa miliaran. Betul. Disitulah kita akan mencoba begitu. Betul. Dan saya kira tantangan anak-anak muda yang menjadi tim support di LAS MKU adalah bagaimana di Android masyarakat ini punya aplikasi ngitung zakat mudah. Oke. Menyalurkan infak mudah.
Sehingga seandainya dia punya peternakan, oke, klik saja tinggal tinggal sentuh aja ya. Tinggal sentuh saja itu menjadi layanan kita. Betul. Saya kira ini menarik untuk di zaman ke depan. Iya. Kita butuh anak-anak muda untuk mensupport kemudahan beramal soleh ini. Ya. Nah, pertanyaan mendasar Pak, untuk teman-teman BMT ini Pak, kenapa BMT harus gabung dan harus menjadi unit layanannya MKU Pak? Oke. Kenapa itu Pak? Supaya apa? BMT itu Baitul Mal wa Tanwir. Ya. Oke. Baitul Mal tentu mengelola zakat, infak, sedekah. Ya. Nah, tentu kalau teman-teman Baitul Mal itu melaksanakan di masing-masing itu bersifat lokal. Ya. Nah, sebagai warga negara masyarakat Indonesia, kita punya regulasi. Dan alhamdulillah Dewan Syariah kita sudah mendapat rekomendasi dari DSN MUI. Kemudian manajemen kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Dan kemudian akhirnya Menteri Agama mengeluarkan surat untuk izin operasional. Nah, ini ibaratnya seperti berjamaah, Mas. Kalau sholat sendiri, ya pahalanya hanya satu. Tetapi kalau berjamaah, maka pahalanya bisa sholatnya sama. Tetapi ini begitu. Nah, saya kira baik pahala maupun manfaat akan seperti itu. Nah, sehingga kenapa Baitul Mal harus bergabung ke ULAS? Karena ini adalah menegakkan jamaah. Maka kalau kita bersinergi dengan berbagai LAS dan kita sudah termasuk anggota FOS, tanpa mengurangi hak masing-masing, kita akan bersinergi. Nah, bedanya mungkin kalau teman-teman Baitul kemarin itu bersinergi dengan yang lain secara sendiri-sendiri, sekarang kita bersinergi secara bersama. Dan ini rumah kita sendiri. Betul. Sehingga nanti tidak ada MOU, yang ada itu adalah SK. Bahwa Baitul Mal itu adalah termasuk unit layanan zakat MKU. Betul. Begitu Kang Arif. Berarti nanti BMT yang tidak cepat-cepat gabung ke LAS MKU menjadi ULAS bakal rugi ya Pak ya? Iya. Dan layanan itu sudah bisa via website, daftar dengan verifikasi. Dan kemudian bahkan di acara Silaknas ini BSI juga membuka stand, rekening langsung jadi begitu. Betul. Nah, saya kira ini adalah kemudahan-kemudahan. Konsep awal di Silaknas ini LAS MKU drive-thru untuk menjadi ULAS. Datang, tanda tangan, selesai rekening jadi. Itu adalah kemudahan. Iya, betul. Berarti bagi teman-teman anggota PPMT yang cukup banyak tadi, kalau tidak cepat-cepat segera hari ini nih untuk mendaftar gabung jadi unit layanan LAS MKU, wah bakal rugi banget ya Pak ya, karena kemudahannya sudah disediakan semuanya. Fasilitasnya sudah ada Pak, mulai dari donasiku itu kan Pak ya. Jadi mereka kan campaign tinggal masukin aja ya Pak ya. Nah, yang menarik adalah kita akan membangun ta'awun di antara ULAS. Wah, ini menarik Pak. Ta'awun di antara ULAS. Gimana konsepnya Pak? Jadi teman-teman Baitul Mal yang sudah duluan punya kegiatan, ini akan memberikan sedekah kepada teman-teman Baitul Mal yang masih pemula, yang mungkin volumenya itu. Nah, kita konsentrasi kepada amil mereka. Bahkan mereka, teman-teman BMT yang belum punya amil, kita akan coba bantu supaya punya amil. Kalau amilnya belum pede, belum mumpuni Pak. Kita coba untuk bantu. Amil-amilnya adalah amil-amil yang mumpuni, cara Jogja gitu ya. Mumpuni. Ini cukup menarik. Cukup menarik sehingga bergabungnya memang manfaatnya akan menggerakkan semuanya. Benefitnya banyak banget nih kalau gabung di LAS MKU
ya sudah ada layanan yang bisa diakses melalui website, sudah nggak usah datang-datang, ya tinggal daftar aja, kirim, sudah otomatis nanti akan terverifikasi. Kemudian kalau sudah jadi ulas nanti akan ada proses apa bahasanya itu bukan pembinaan ya Pak ya, pendampingan gitu ya Pak ya, agar amilnya menjadi amil yang baik, amil yang tangguh. Kemudian nanti ketika mau campaign juga tinggal masukin aja ke donasiku gitu kan, semuanya sudah komplit Pak. Nah, soal ambil ini Pak, tadi kan ada bicara soal ambil nggak pede, kemudian lain-lain. Nah, pesan buat amil LAS MKU Pak. Pesan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Hidup ini adalah perjuangan. Karena kita punya iman, maka kita berjuang untuk memperjuangkan keimanan kita. Dan Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan sayang kepada kita, itu karena kita memperjuangkan nilai-nilai keimanan itu. Nah, kepada teman-teman ulas, yuk kita berbuat sesuatu. Maka tonggak sejarah itu di tangan para amil. Yang bisa melahirkan amal soleh bukanlah muzaki, tetapi amil. Justru amil yang mampu melahirkan amal soleh. Inilah sebenarnya amil ini punya kontribusi membangun peradaban di negeri ini cukup real dan nyata. Apalagi ditambah dengan berjamaah ulas se-Indonesia, yang potensi ulas ini bisa layanannya 1.300 layanan. Ini menurut saya kontribusi amil adalah amalan yang sangat mulia dan sangat bermanfaat untuk membangun peradaban di negeri kita. Luar biasa. Jadi teman-teman segera ya daftar jadi ulas karena akan ada banyak benefit yang didapatkan. Nah, kemudian saya ingin bicarakan soal karakter amil yang harus dimiliki Pak, agar dia menjadi tadi yang pelahir, kok bahasanya pelahir toh, yang konsisten melahirkan amal soleh. Karakter amil yang harus dimiliki Pak, kira-kira apa menurut Pak Ridwan? Setelah bangga, kemudian saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah saja. Karakter amil adalah karakter meneladani Rasulullah. Nah, Rasulullah itu karakter yang terkenal dan ini menjadi teladan umat Islam sedunia adalah Al-Amin. Dapat dipercaya. Ini adalah modal sebagai amil. Nah, rinciannya banyak, tetapi saya kira itu singkat. Kalau kita menjadi amil, teladani Rasulullah. Rasulullah ini adalah Al-Amin. Apalagi amil ini adalah orang yang bisa melahirkan amal soleh. Tentu teladan Nabi ini menjadi luar biasa. Ini sesi berikutnya Al-Amin amil perlu kupasan panjang. Perlu sesi kedua ya Pak. Perlu sesi kedua untuk berbicara amil yang bangga, amil yang Al-Amin, amil yang mempunyai kepercayaan di masyarakat yang cukup tinggi. Kemudian ini Pak, pesan-pesan untuk kami Pak yang muda-muda dari Pak Ridwan untuk kita, amil kayak BMT atau siapapun, apa pesan Pak Ridwan? Saya pesan dua hal. Yang pertama, yang menyelamatkan hidup kita, yang menjadikan bisa kita hidup bahagia dunia dan akhirat adalah karena kita mempunyai iman. Gitu. Nah, berulang-ulang, ini pesan yang kedua, berulang-ulang Al-Quran itu selalu memanggil kita
alladzina amanu wa amilus sholihah. Ya. Nah, maka tepat seperti tema Silaktas ini, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Ya. Nah, maka pesan saya, lahirkan amal soleh. Nah, amal soleh ini yang melahirkan tidak terpancang kepada ustadz, kiai, tapi siapa saja itu bisa melahirkan amal soleh. Dimulai dari sedekah yang paling murah, senyum, itu adalah embrio amal soleh. Sehingga nanti saya mengajak kepada generasi muda, ya syukur bisa menjadi amil yang bangga, dan itu adalah generasi milenial. Saya kira ini adalah kontribusi yang luar biasa. Kita akan mendapatkan efek dari itu. Rizki yang barokah, itu efek dari kita melakukan amal soleh. Jangan dibalik. Cari rizki untuk amal soleh. Justru amal soleh akan menjadikan rizki yang barokah. Karena begini, kalau mencari rizki dulu baru beramal soleh, rizkinya tidak pernah kelar-kelar. Ini menarik ini, Pak. Tetapi orang yang memfokuskan untuk beramal soleh, rizki akan hadir dan rizkinya berkah. Orang yang berfokus pada cari rizki, tidak segera beramal soleh, keberkahannya tertunda. Dan tradisinya manusia itu tidak akan pernah puas terhadap rizki. Begitu. Ini cukup menarik, sehingga saya mengajak anak-anak muda, yuk kita menjadi amil yang bangga, yuk kita melahirkan amal soleh. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan rizki, karena itu efek dari amal soleh yang dilahirkan. Luar biasa. Obrolan kita hari ini cukup menarik, Pak Ridwan, dan nampaknya membuka pintu-pintu untuk podcast berikutnya, Pak. Gitu ya, Pak ya. Kita tindakan temanya ya, kita diskusikan ya. Betul, nanti kita akan detailkan, karena obrolan kita sangat inspiratif, mulai dari awal sampai akhir ini cukup menginspirasi, dan pastikan teman-teman di anggota PPMT, Baitul Mal, segera join ke LAS MKU, nikmati segala benefit yang ada, dan mari kita berjamaah bersama-sama untuk melahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Gitu ya, Pak Ridwan ya. Baik. Terima kasih. Keren. Sobat LAS MKU. Demikian perbincangan saya dengan Pak Muhammad Ridwan selaku Ketua Pengurus Yayasan Membangun Keluarga Utama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.